Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berdoa semoga saudara semua senantiasa berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dalam setiap langkah kehidupan, baik yang penuh sukacita maupun yang berat, kita selalu diberi penghiburan oleh kasih Tuhan yang tidak terhingga. Namun, ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah jauh dari kita, atau kita mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar mengerti keadaan kita. Apakah saudara pernah merasakan hal seperti itu? Apakah saudara pernah bertanya dalam hati, "Tuhan, Engkau tahu apa yang aku rasakan saat ini. Engkau mengerti kesulitanku." Renungan kita hari ini akan membahas tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu Tuhan mengerti keadaan kita. Teman-teman, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah kebenaran yang luar biasa ini. Tuhan mengerti keadaan kita. Kita mungkin merasa kesulitan, lelah, atau bahkan terasing. Tapi Tuhan tidak pernah jauh. Sebaliknya, Dia selalu dekat, mengerti setiap perasaan kita, dan siap memberi penghiburan serta kekuatan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kasih Tuhan yang menghibur. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mulai dengan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih, yang tidak hanya mengerti setiap perasaan kita, tetapi juga ingin selalu ada untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu setia menyertai kami dalam setiap langkah hidup, baik saat suka maupun duka. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu yang memberi kami penghiburan dan kekuatan. Bukakanlah hati kami agar kami dapat mengerti dan merasakan kasih-Mu yang tak terhingga, serta membantu kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh iman dan pengharapan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk memulai renungan kita hari ini, mari kita buka Alkitab dalam Mazmur 103 ayatnya ke-13, dan bersama-sama membaca ayat yang menjadi dasar dari renungan ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudaraku, dalam ayat ini, Raja Daud menggambarkan kasih Tuhan dengan menggunakan perbandingan yang sangat sederhana, tetapi penuh makna. Kasih seorang bapa kepada anak-anaknya. Bagaimana seorang bapa mengasihi anak-anaknya? Kasih seorang bapa kepada anak-anaknya itu tidak pernah terbatas, tidak mengenal syarat. Walaupun anak-anaknya mungkin seringkali tidak sempurna, kadang jatuh dalam kesalahan, atau bahkan mengecewakan, seorang bapa tetap mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Bahkan ketika anak-anaknya lelah, bingung, atau terjatuh dalam hidup, seorang bapa selalu ada untuk menenangkan dan memberikan dukungan. Kasih seorang bapa itu tulus, tanpa pamrih, dan tanpa batas. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Meskipun kita seringkali jatuh dalam dosa, merasa tidak layak, atau bahkan merasa jauh darinya. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih-Nya tidak tergantung pada apa yang kita lakukan atau tidak lakukan. Meskipun kita merasa tidak sempurna atau sedang menghadapi tantangan hidup yang berat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru pada saat-saat itulah, kasih Tuhan akan semakin nyata. Bahkan, Tuhan bukan hanya mengasihi kita dengan kasih yang umum, tetapi Dia juga mengerti keadaan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tidak hanya melihat kita dari jauh, tetapi Dia merasakan apa yang kita alami. Seperti seorang bapa yang tahu jika anaknya sedang merasa kesulitan, demikian juga Tuhan yang tahu apa yang kita alami dalam setiap detik hidup kita. Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah benar-benar merasakan kasih Tuhan ini dalam kehidupan kita? Apakah kita sadar bahwa Tuhan memahami setiap kesulitan dan beban yang kita pikul? Tuhan sangat peduli dengan setiap aspek hidup kita, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya kecil dan remeh. Jika kita merasa kesulitan dalam menjalani hidup ini, Tuhan ada untuk menguatkan kita. Jika kita merasa terhimpit atau putus asa, Tuhan tahu dan Dia selalu siap untuk menolong kita.
Sekarang, mari kita merenungkan bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa merasakan dan menghidupi kenyataan bahwa Tuhan mengerti keadaan kita. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani masa-masa yang penuh tantangan. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah di tempat kerja, masalah keluarga, atau mungkin sedang merasa tertekan dengan berbagai tanggung jawab hidup. Cobalah bayangkan seseorang yang lelah dan hampir menyerah. Dia merasa tidak ada yang mengerti, bahkan kadang merasa sendirian dalam perjalanannya. Namun ketika dia berdoa kepada Tuhan, dalam doa itu dia merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Tidak ada jawaban langsung yang datang, tetapi dia merasakan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Meskipun situasinya tidak berubah seketika, Tuhan memberi dia penghiburan dalam bentuk ketenangan hati dan pengharapan baru. Tuhan mengerti perasaan itu. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, dan Dia hadir untuk memberikan kedamaian dalam hati kita. Sama seperti seorang bapa yang hadir untuk mendengarkan dan menenangkan anaknya, demikianlah Tuhan selalu ada untuk kita. Berdasarkan kebenaran bahwa Tuhan mengerti keadaan kita, berikut ini ada 3 hal sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, percayalah bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Ketika saudara merasa tertekan atau cemas, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Percayalah bahwa Dia memahami setiap perasaan saudara dan Dia siap untuk menolong. Kedua, buka hati dalam doa. Jangan biarkan beban hidup membuat saudara menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, bukalah hati saudara dalam doa. Ketika saudara berbicara dengan Tuhan, saudara akan merasakan kedekatannya dan mendapatkan penghiburan serta kekuatan yang saudara butuhkan. Ketiga, terapkan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena Tuhan mengasihi kita, mari kita juga mengasihi sesama. Seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa menjadi sumber penghiburan bagi orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Kasih yang kita terima dari Tuhan harus kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon agar Tuhan terus menguatkan hati kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu mengerti keadaan kami. Engkau tidak hanya mengasihi kami, tetapi juga peduli dengan setiap perasaan dan beban yang kami pikul. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kedamaian dan kekuatan kepada kami. Bimbinglah kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus berjalan dalam iman, dan berbagi kasih yang kami terima dari-Mu kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan mengerti setiap keadaan kita, bahkan ketika kita merasa tertekan atau kesepian. Jangan biarkan perasaan ini membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu dekat dan siap memberi penghiburan serta kekuatan. Jika saudara diberkati oleh renungan ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Ajak juga keluarga dan teman-teman untuk menonton dan berbagi firman Tuhan ini, agar semakin banyak orang yang merasakan kasih dan penyertaan-Nya dalam hidup mereka. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan, dan hidup kita semakin mencerminkan kasih-Nya. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.